Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Elvian. Kali ini bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmen Dinamika, kita bahas sedikit informasi yang hadir di Harian Serambi Indonesia hari ini. Masih diwarnai dengan berbagai informasi-informasi yang sempat kita beritakan juga kemarin. Saya sapa terlebih dahulu, Bung Yarmen, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pagi-pagi sudah hadir di Kompas TV dan sambil kita melaksanakan ibadah puasa terus, Harian Serambi Indonesia tetap menyapa pembacanya dengan berbagai informasi penting, termasuk listrik yang saya nggak tahu bilang gimana lagi. Beberapa hari ini jadi sorotan tajam. Benar sekali. Ini bagaimana kemudian informasi terbaru apa yang kemudian atau angin segar apa yang kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat, Bung? Ya, pemirsa, hari ini hari keempat puasa Ramadan kita. Dan dalam 2 hari atau 3 hari terakhir persoalan listrik di Aceh masih tetap dominan menjadi headline. Seperti kemarin headline kita adalah PLN ganggu kenyamanan puasa. Sedangkan hari ini mulai kita mintai pendapat banyak pihak dalam pernyataan antara lain adalah pernyataan dari Pak Irwandi Yusuf selaku gubernur terpilih, karena itu dalam hitungan awal Juli nanti dia udah menjadi gubernur dari lantik kan, makanya penting sekali masa transisi ini kita pertegas apa komitmen dari seorang gubernur terpilih yang apalagi dia sudah pernah memimpin Aceh. Menurut dia akan melirik kembali proyek geotermal yang tempo hari tertunda atau mungkin tidak cukup maksimal. Geotermal itu adalah panas bumi, khususnya panas bumi dari Gunung Selawah Agam gitu, yang ada di kawasan Aceh Besar dekat dengan Pidi gitu. Yang kedua adalah di Jaboy, Sabang, bahkan Jaboy ini jauh lebih maju. Kemarin di Harian Serambi sudah keluar pernyataan dari pengelolanya bahwa mereka akan membuat AMDAL tentang itu. Oleh karenanya dimintai pendapat dari masyarakat, respon dari masyarakat untuk mendukung, menyangga segala macam dari proyek ini. Artinya kalau udah AMDAL itu udah tinggal realisasi saja gitu. Kenapa geothermal? Karena memang pembelian mesin baru khususnya diesel dalam kamus pemerintah kita itu udah nggak dibolehkan lagi untuk PLN gitu kan. Jadi oleh karenanya alternatifnya adalah geothermal. Dan geothermal ini adalah energi yang tidak menyebabkan polusi, tidak menyebabkan polusi, dan dia akan terus-terusan bisa dimanfaatkan ya. Hanya melobangi gunung lah istilahnya, diporporasi dan kemudian disalurkan ke turbin. Energinya itu yang nanti akan menggerakkan turbin dan kemudian akan menghasilkan energi listrik dengan kekuatan megawatt sekian gitu ya. Nah, ini di alternatif seperti ini masih akan dilirik ya, dan kita tanya juga kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, menurut mereka tahapan tendernya sudah selesai. Ini sekarang masuk tahap joint venture antara pemerintah Aceh bersama Pertamina. Artinya kalau nanti Pak Gubernur Irwandi menjabat gubernur untuk periode kedua dari otomatis geothermal ini yang kita harapkan bisa memasok energi listrik yang selama ini sering bermasalah di Aceh. Gitu. Oke, peran gubernur ini cukup besar ya. Mengingat beberapa kali kasus listrik yang kurang maksimal seperti ini, seolah peran gubernur Aceh sendiri itu tidak terlalu besar. Seolah-olah kemudian ini adalah urusan pusat, kemudian ini adalah urusan pemerintah, dan sedikit sekali peran gubernur untuk bisa artinya harus ada pemerintah seperti itu. Artinya harus ada upaya membuat alternatif gitu kan. Kalau kita ingat dulu ketika Aceh berkonflik tahun 2000, 2001, 2002, 2003 bahkan kan banyak sekali tower transmisi itu yang dipotong oleh orang tertentu, dan kemudian Aceh gelap gitu. Diambil terobosan oleh Gubernur Aceh ketika itu Pak Abdullah Putih dengan mendatangkan PLTD Apung. Akhirnya energi listrik kita bukan dipasok dari Medan ketika itu, tetapi dari PLTD Apung yang ketika itu ada di Uleli, gitu kan. Hanya saja terjadi tsunami dan PLTD Apung itu tergeser sampai 3,5 km dari Uleli dan terdampar di sebuah kampung namanya
Punge gitu. Sampai sekarang nggak bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Tapi itu paling tidak menunjukkan bahwa ada alternatif, yang dipikirkan oleh gubernur ketika itu menghadapi krisis gitu kan. Kita ini dalam situasi menurut kamusnya Aceh ini cukup bahkan surplus gitu. Kita surplus. Iya, dikatakan surplus, apalagi PLTMG di Aceh Kota Lok Sumawe sudah berfungsi dan kemudian juga PLTU Nagan juga udah berfungsi. Cuma masalahnya khusus Nagan itu paling sering mati, paling sering ngadat, bermasalah. Sampai ada yang bilang dalam pemberitaan kita hari ini, teman dari Gerak bilang, Mata Alfian bilang mesinnya itu KW2 gitu, kualitas 2 bukan kualitas nomor 1 gitu. Produksinya yang KW2 gitu ya? Dari Cina kan, makanya nggak tahan panas gitu kan, nggak tahan panas. Terus kemudian sampai-sampai teman dari DPR mempertimbangkan akan menggugat PLN karena terlalu sering mati gitu. Begitupun namanya juga kita jaga keberimbangan. Teman dari JM PLN Aceh menyatakan bahwa persoalan gangguan transmisi ini akan segera teratasi paling tidak 1 Juni. 1 Juni menurut dia itu akan normal kembali. Ya kita tunggu saja. Karena kita terlalu sering sudah. Mudah-mudahan itu bisa terwujud karena tersisa beberapa hari lagi ya. Mudah-mudahan tidak ketika buka puasa atau tarawih atau bahkan sahur. Pada sahur mati lagi. Oke, ada informasi lain juga hari ini gempa yang terjadi gempa terjadi jarang-jarang di Gayo Luwes. Gayo Luwes itu dataran tinggi dan otomatis gempanya terjadi di darat. Gempa yang terjadi di darat itu kekuatan cuma 5 skala Richter menjelang subuh kemarin dan berakibat 26 rumah rusak. 1 rumah rusak parah milik Pak Adam Malik namanya dan 25 lagi rusak ringan. Badan Penanggulangan Bencana setempat sedang mendata lagi, tapi kayaknya udah final data itu dan yang paling penting bahwa tidak ada korban jiwa dan juga nggak ada korban yang luka-luka akibat gempa tersebut. Oke, terima kasih Bung Yarmen. Kita hari ini juga hadir dengan berbagai informasi penting lainnya, termasuk juga kuota haji ya. Ya, kuota haji udah diundi. Ya, singkatnya pada pada tanggal 15 Agustus tahun ini mulai ada kloter 1 yang masuk asrama haji untuk pemberangkatan tanggal 16 Agustus. Gitu. Mudah-mudahan berjalan lancar. Terima kasih. Total kloter kita ada 12 ya, 11 penuh, 1 lagi campuran. Oke. Terima kasih sekali lagi Bung Yarmen dan saudara, demikian perbincangan kami bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia Bung Yarmen Dinamika. Jangan lupa baca Harian Serambi Indonesia dan perbaharui informasi Anda di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, kita kembali ke studio.